Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Diduga kelompok bersenjata 2 pemuda yang sedang mencari ikan tewas ditembak aparat di Timika. Korban penembakan oknum TNI di Mambramo-Raya akhirnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan, Merauke. Tinggal serumah dengan pasien positif, 2 warga di Kabupaten Merauke terpapar corona. Dua pemuda tewas di kawasan Mil 34, Kabupaten Mimika. Eden Armando dan Roni Wandik tewas saat mencari ikan di Sungai Mil 34, area PT Freeport, Indonesia. Keduanya diduga korban salah tembak oleh oknum TNI yang saat itu sedang melakukan perburuan kelompok kriminal bersenjata. Kapolda dan Pangdam 17 Cendrawasih langsung datang melihat jenazah yang dibawa ke RSUD Mimika. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan aparat di lapangan terkadang sulit membedakan kelompok kriminal bersenjata dan warga sipil, mengingat lokasi tersebut merupakan objek vital nasional dan area terbuka. Yang berhadapan dengan kita dari kelompok kriminal bersenjata, kita sudah menyampaikan wilayah perang. Wilayah perang itu adalah Tembagapura sampai ke areal Kota Mimika, terutama di Kuala Kencana. Jadi memang sudah ada sebenarnya ada himbauan ajakan agar masyarakat tidak memasuki wilayah itu di sana. Jadi memang itulah kondisinya, sehingga siapapun yang kita hadir di lokasi itu memang itu area perang, jadi usahalah kita untuk menjawab semuanya. Hasilnya untuk penyelidikan tetap akan kami lakukan. Mereka ini sesungguhnya dalam pantauan kami apakah dia memang hanya sekedar mencari ikan atau bagaimana. Sementara itu Pangdam 17 Cendrawasih Maizen Herman Asaribab menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan akan melakukan proses hukum pada anggotanya. Mohon maaf atas situasi yang terjadi, tetapi untuk menyatakan itu benar dan salah nanti kita dari hasil investigasi. Dari hasil investigasi itu akan ada penyidikan sampai dengan pemeriksaan secara hukum. Jadi untuk memutuskan benar dan salah nanti hukum yang nyatakan itu. Kemudian 2 korban yang sudah kita lihat hari ini sudah dikuburkan. Kami dari pihak TNI juga membantu sepenuhnya mendukung pihak kepolisian untuk proses mulai dari rumah sakit sampai dengan pemakaman. Kedua jenazah korban salah tembak itu langsung dimakamkan di pemakaman umum Mimika. Aparat meminta agar warga Mimika tidak melakukan aktivitas di areal PT Freeport karena saat ini sedang dilakukan operasi penegakan hukum besar mengejar pelaku teror di PT Freeport. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Setelah disemayamkan selama 3 hari di kediamannya, Rabu sore jenazah Brigpol Alexander Victor Ndun, anggota Polres Mambramo-Raya akhirnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan, Merauke. Isak tangis kembali pecah dari orang tua, saudara, hingga seluruh jemaat saat peti jenazah akan ditutup. Upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Bupati Merauke Freddy Gepse, didampingi Kapolres Merauke serta Dandim 1707. Tembakan salvo mewarnai penghormatan terakhir untuk sang bayangkara muda ini.
Brigpol Alexander Victor Ndun lahir di Merauke 14 Januari 1995. Merupakan anak dari pasangan Ishak Ndun dan Maria Goretti. Brigpol Alexander mengikuti pendidikan secaba Polri di Sekolah Kepolisian Jayapura dan langsung bertugas di Polres Mambramoraya. Brigpol Alexander bersama dua rekannya tewas tertembak oknum TNI Pos Yalet 755 Kabupaten Mambramoraya setelah sebelumnya terlibat cekcok. Tim investigasi Polri dan TNI masih menyelidiki kasus penembakan yang mengakibatkan 3 bayangkara Polri gugur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Resort Mimika menyelesaikan kasus perselingkuhan yang berujung bentrokan di Jalan Cendrawasih, Mimika. Kedua kubu yang sempat bentrok akhirnya berhasil didamaikan oleh aparat kepolisian dengan cara adat warga di Pegunungan Tengah Papua. Denda adat yang ditetapkan korban akhirnya disetujui oleh keluarga pelaku dengan membayar uang denda sebesar 40 juta rupiah dan menyumbangkan 4 ekor babi sebagai tanda masalah sudah selesai. Begini ya, ini memang permasalahan keluarga. Sebenarnya mereka keluarga, marganya sama, permasalahan perselingkuhan. Permasalahan perselingkuhan kemarin sudah sempat ribut, kemudian kita sudah datang mendengar menenangkan dan mereka sepakat untuk hari ini berbicara. Tapi mungkin biasalah karena orang banyak, ada 1-2 yang kemudian memancing, mungkin merasa tidak terima atau bagaimana, akhirnya muncul keributan lagi. Tadi ada satu bapak ada lemparan batu ya, luka di bawah mulutnya, itu sudah kami arahkan untuk dibawa anggota untuk berobat. Ya, saya kira memang tadi sempat ribut besar, mereka sudah saling melempar. Tapi syukur kita datang, kemudian mereka juga mau mendengar, dan sekarang dalam proses kita dorong untuk supaya cepat diselesaikan. Akibat bentrokan 2 kelompok warga ini, 1 warga mengalami luka karena terkena lemparan batu. Penyelesaian pertikaian warga secara adat di wilayah Pegunungan Tengah Papua kerap kali dikedepankan oleh aparat kepolisian daripada menerapkan hukum positif. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. TKBM yang di atas, yang naik, tidak bisa turun sebelum barang habis. Sebanyak 41 peti kemas berisi bahan pokok akhirnya tiba di Pelabuhan Laut Jayapura. 12 peti kemas telur ayam, 29 peti kemas barang campuran berupa bawang putih, bawang merah, dan gula pasir ini dibawa dari Jakarta menggunakan kapal penumpang Ciremai. Kedatangan bahan pangan ini diharapkan dapat menurunkan harga kebutuhan pangan di pasar yang sudah merangkak naik akibat adanya penutupan akses penumpang kapal ke Papua oleh Gubernur 26 Maret lalu. Padahal bahan pokok masuk ke Jayapura bersamaan dengan kapal penumpang. Sudah tiba kapal Ciremai yang mengangkut kurang lebih 41 peti kemas. Nah, 41 peti kemas itu 40 peti kemas itu yang bersifat peti kemas membawa barang-barang kering. Dengan 1 peti kemas itu yang katakan peti kemas frozen untuk membawa bahan-bahan yang dibekukan, barang-barang yang dibekukan. Ya, kita punya harapan dengan datangnya 41 peti kemas yang lebih banyak dalam peti kemas itu berisi telur sama bawang merah, bawang putih, juga ada beberapa sayur-sayuran. Mudah-mudahan bisa mengatasi persoalan harga. Karena sampai saat ini setelah dampak daripada wabah COVID ini, beberapa harga komunitas masyarakat itu meningkat tajam. Yaitu pertama adalah telur
Ya, saya dapat laporan dari lapangan kurang lebih sampai dengan 120.000, 130.000 dari harga yang biasanya di pasaran kita sekitar 60-an ribu, yang mudah-mudahan ini bisa segera teratasi. Satgas COVID-19 menjaga ketat proses penurunan bahan pokok ini dan memastikan tidak ada satupun penumpang yang menyusup ke Papua. Rian Tonai dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.